Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id. Saat ini kondisi harga GPU atau kartu grafis itu udah mulai turun. Faktornya apa aja? Tentu salah satunya adalah karena GPU mining itu trennya juga udah ikutan menurun. Seperti RTX 3080 itu profitnya aja untuk per hari cuma dapat sekitar $5,5 lah, atau mungkin $5 kalau perharinya GPU-nya diistirahatin. Lalu juga kondisi di luar negeri sana yang udah cukup baik menghadapi situasi pandemi ini. Kayak Piala Eropa kemarin udah bisa ada penonton. China cuma punya rata-rata 20 kasus aja dalam 7 hari. Taiwan juga kurang lebih sama, sekitar 27 kasus rata-rata per 7 hari. Jadi mungkin produksi juga udah ditingkatin lagi. Kecuali kalau emang produksinya di Indonesia karena kita masih perlu PPKM darurat. Tapi masih juga muncul pertanyaan dan banyak juga yang minta pendapat gua mengenai hal ini. Kira-kira sekarang tuh waktunya untuk beli kartu grafis atau enggak? Atau waktunya upgrade atau enggak? Sebetulnya sih terserah aja ya. Kalau udah perlu banget, uang ada, nggak ngurus tabungan darurat, mau beli mah ya beli aja. Jadi udah clear ya, selesai sampai sini videonya. Enggak sih, nggak cuma sampai situ aja. Jadi gini, menurut gua pribadi ya, penurunan harga GPU saat ini menurut gua belum berbanding lurus dengan value-nya. Jadi memang belum 100% balik ke normal lagi. Contoh pada RTX 3080, GPU ini saat kondisi normal dulu punya price range di 14 juta sampai dengan 20 juta tergantung varian standar atau tipe flagship. Kalau dilihat harga RTX 3080 per 16 Juli 2021 itu masih di atas 20 juta semuanya. Ya emang sih kerasanya turunnya tuh jauh banget ya, karena RTX 3080 itu sempet naik banget sampai ke angka 40 juta rupiah. Tapi kalau di atas 20 juta semua untuk RTX 3080 menurut gua itu belum bisa dibilang balik ke normal sih. Cuma gua bisa bilang memang ada titik cerahnya lah. Bahkan 3070 itu udah banyak yang 13 jutaan. Menarik buat pengguna high-end, tapi gimana buat level yang lebih mainstream di kelas mid-end? RTX 3060 masih punya harga yang nggak logis menurut gua. Bahkan RTX 2060 aja itu masih banyak yang jual 9 juta sampai dengan 10 juta harganya. Ini 3060 polos atau 2060 polos loh ya, bukan 3060 Ti, bukan 2060 Super. Ini membuat RTX 3070 akan kelihatan jauh lebih punya value saat ini karena perbedaan performa yang cukup jauh banget ya antara 3060 dan 3070. Buat kalian yang sekarang udah punya PC rakitan dan udah ada kartu grafisnya, menurut gue sih sebaiknya akan lebih bijak kalau kalian hold aja dulu, sabar-sabar kalau misalkan kalian mau upgrade. Karena perlahan gue yakin pasti bakalan balik lagi ke normal untuk harganya. Tapi gimana buat kalian yang emang baru aja mau rakit PC rakitan? Menurut gue saat ini kalau misalkan kalian pingin beli PC rakitan, itu keputusan paling bijak masih tetap beli di satu toko biar dapat harga bundling. Jadi nggak beli komponen terpisah-terpisah gitu. Mungkin kalian langsung aja cari paket bundling yang memang udah disediain toko atau udah disediain brandnya. Ya ini sebenarnya enak banget sih kalau misalkan videonya ada sponsornya. Jadi gue bisa masukin bundlingan-bundlingan dari toko ataupun dari brand gitu ya. Gue emang masukin sih itu sebagian, tapi itu bukan sponsor juga karena gue masukin beberapa brand kan ya. Karena rata-rata paket bundling ini punya harga yang seenggaknya sedikit lebih terjangkau lah, dan kalian nggak perlu pusing racik-racik lagi, tinggal lihat spek yang disediain apa aja seperti halnya beli laptop. Lalu gimana soal value PC rakitan kalau misalkan kita harus bandingin dengan laptop gaming? Untuk PC gaming di kelas harga 20 sampai dengan 30 juta, gue bisa bilang sih ini overall punya value to performance ya, yang bahkan bisa dibilang persis seperti laptop gaming. Jadi ibaratnya kalau kalian beli laptop gaming seharga 25 juta, itu kalian bakalan dapetin performance yang sama seperti di PC seharga 25 juta juga, atau mungkin PC seharga 20 juta. Karena kalau PC rakitan kan kita perlu beli monitor, keyboard, dan mouse lagi. Bang, tapi kan kalau laptop 25 juta itu udah dapat RTX 3060 rata-rata. Terus abis itu layarnya juga udah Full HD 144Hz. Di PC kan paling cuma dapatnya 25 juta. Apa sih bang sekarang RTX 2060? Gini, gue perlu jelasin sekali lagi kalau RTX 30 series di laptop itu performanya nggak berbanding lurus dengan yang ada di PC desktop seperti ini. Jadi untuk kelas RTX 2060 di PC desktop pun sebenarnya itu masih bisa ngejar RTX 3060 yang ada di laptop. Karena kalau misalkan kalian cek lebih lanjut pun, RTX 3080-nya aja yang ada di laptop itu performanya jauh banget bedanya dengan RTX 3080 yang ada di PC desktop. Makanya gue di sini bilang value-nya itu seimbang secara performa. Jadi jangan cuma ngelihat RTX 3060 atau RTX 2060-nya karena ini beda platform juga. Tapi tetap ya yang namanya laptop gaming itu punya value lebih dalam hal portabilitas. Sementara untuk PC rakitan ya tentu value lebihnya adalah di DIY-nya.
alias kustomisasi. Kalau misalkan kalian mau upgrade GPU-nya doang, RAM-nya doang, storage-nya doang, monitornya mau diganti, itu masih serba bisa. Sementara kalau di laptop gaming ya kalian mendapatkan portabilitasnya. Kalau sewaktu-waktu perlu dibawa kemana-mana itu masih bisa. Jadi secara overall pun gue sekarang bisa bilang kalau PC gaming rakitan dan laptop gaming itu punya value yang memang berbanding lurus. Tinggal kebutuhannya aja gimana. Kalian lebih butuh portabilitasnya atau lebih butuh kustomisasinya. Kecuali emang kalau harga GPU itu mungkin turun lagi sampai batas normalnya, ya mungkin slogan mending rakit PC bakalan bisa ada lagi. Tapi kalau enggak, sekarang lagi posisi ya aku bimbang ya untuk memilih antara laptop gaming atau PC gaming rakitan. Oke, jadi segitu aja video singkat gua bener-bener kebut aja untuk bahas video ini karena memang selalu banyak yang menanyakan ke gua kalau gua lagi live Instagram, kemarin live di YouTube juga pertanyaannya selalu kayak gitu. Bang, kira-kira gimana menurut abang pendapat dari harga VGA udah turun gitu? Terus kira-kira kapan harga balik normal lagi? Kalau nanya kapan balik normal lagi ya jawaban gue selalu nggak tahu ya, karena gue juga bukan distributor gitu. Semua VGA card yang di sini kan hanya dikasih. Jadi kurang lebih segitu pendapat gue. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin mensupport Gaptek.id dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.